Berarti pangkal, ada apa namanya, ada properti ya, itu namanya dia menciptakan produk. Kemudian untuk mengkomunikasikan, jadi sudah diciptakan produk, kemudian dikomunikasikan, ya, umpamanya menciptakan tadi apa namanya, obat, ya, obat itu apa? Dikomunikasikan. Mita Dewi, mana Mita? Halo Mita, nggak ada juga ya? Brigita mana Brigita? Halo Brigita, Brigita, ini lama-lama dia ini ya, kalau dipanggil ada, berarti nggak hadir ini. Halo Brigita, mana? Nggak ada kah? Saya catat Iya, ya, Pak. saya catat di kalau saya panggil nggak ada, saya catat berarti tidak hadir. Mana? Siapa tadi? Brigita ada nggak? Hadir, Pak. Mita hadir, Pak. Oke. Menciptakan produk, kemudian makanya tadi menciptakan produk, katakan obat. Nah, obat tadi sudah diciptakan, kemudian dikomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan itu kalau obat? Halo Brigita, apa yang dikomunikasikan? Kalian farmasi bukan sih? Brigita mana? Halo, hilang kah? Pak, saya boleh jawab, Pak? Siapa ini? Siapa yang jawab? Alsa, Pak. Alsa. Kalau misalnya obat itu, Pak, yang dikomunikasikan itu kayak khasiatnya, terus terus Ya. dari sediaan tabletnya gimana, itu sirup atau tablet atau misalnya apa gitu, Pak. Ya. Komunikasinya kepada siapa? Kepada Kepada pasien, ke Pak? pasien, ya. Kepada PBF, Pak. Ya, ya kan namanya ngomong komunikasi kan, konsumen ini ya. Secara umum. Yang kita ada mengantarkan, ya kan? Ya bisa mengantarkan apa namanya? Mengelola tawaran nilai produk atau jasa ke pelanggan, ya, mitra bisnis atau masyarakat secara luas. Ya, jadi itu ya. Jadi tadi kita sudah lihat di atas bahwa proses pemasaran adalah proses bisnis yang melibatkan segala aktivitas. Nah, aktivitasnya ini yang melibatkan segala aktivitas, berarti ada sumber daya manusia di sana, melibatkan apa namanya, bagian produksi, melibatkan bagian keuangan, kemudian melibatkan bagian pemasaran. Nah, itu tadi setelah itu menciptakan, dikomunikasi, kemudian mengantarkan, ya, atau mengelola tawaran nilai produk atau jasa kepada pelanggan, mitra bisnis. Nah, atas produk-produk tadi yang telah diciptakan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, konsep pemasaran. Konsep pemasaran diawali dengan kebutuhan dan keinginan. Ya, namanya tadi bahan baku, ya kan? Pabrik membutuhkan bahan baku, ya kan? Mau produksi obat butuh bahan baku, ya kan? Mau produksi pangan fungsional juga butuh bahan baku. Terus memproduksi alat kesehatan juga butuh bahan baku. Jadi semuanya menginginkan bahan baku. Ya. Jadi itu adalah kebutuhan yang oleh konsumen. Jadi konsumen di situ macam-macam ya. Ya, konsumen industri. Ya. Kalau konsumen
apa individu macam-macam ya, butuh makan, butuh minum, ya kan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, ya, butuh juga namanya kesehatan. Jadi sudah ada masing-masing bidang ya. Nah, orang butuh makan berarti harus disiapkan apa namanya kebutuhannya, tanam pangannya ya disiapkan. Orang pasien butuh apa? Butuh obat. Berarti yang menyiapkan adalah orang yang bergerak di bidang kesehatan. Itu dari kajian konsepnya. Kemudian, nah, bila semua kebutuhannya sudah terpenuhi, ya kan, maka nah ada namanya kepuasan pelanggan, ya. Industri butuh bahan baku, ya kan, sekian ton, 1 ton kan, umpamanya. Nah, terpenuhi dia, maka dia akan merasa puas. Artinya dia akan bisa menjalankan industrinya. Karena apa? Bahan baku yang dibutuhkan sudah disiapkan. Nah, setelah itu, nah bila dia sudah siap semua, maka akan timbul yang namanya kepuasan. Nah, dengan timbulnya kepuasan maka akan ada namanya kepercayaan, ya. Timbul rasa kepercayaan, ya, bahwa bahwa produk yang dihasilkan tadi, yang dibeli tadi, yang dikonsumsi tadi, yang dibukukan tadi memiliki proses, kemudian ada kepercayaan, ya. Selain kepercayaan apa? Akan ada namanya loyalitas pelanggan, ya. Ya makanya kalau kalau lusa kalian punya apa punya usaha, semua jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu ada. Umpamanya kalian mendirikan apotek, semua jenis obat yang dibutuhkan oleh pasien itu harus tersedia di apotek yang kalian punya. Supaya kenapa? Supaya pelanggan tadi tidak akan kemana-mana dulu, ya, tidak akan mencari tempat lain lagi. Nah, bila loyalitas pelanggan akan tercapai namanya nilai, ya, ya. Anda kan diberi nilai ya, wah, sistem nilai situ ya. Nah, berapapun harganya, ketika orang itu merasa puas, kemudian loyal, kebutuhannya terpenuhi, berapapun nilainya, harganya berapapun, orang pasti akan membeli. Ya, seperti itu ya. Dia akan membeli karena apa? Semua yang dibutuhkan itu terpuaskan, kemudian memiliki kepercayaan, stimulalitas, maka akan mencapai nilai. Jadi nilai di sini adalah pelanggan yang beri nilai ya. Artinya, walaupun terjadi umpamanya kenaikan harga itu tidak masalah dia. Kenapa yang dibutuhkan selalu ada di situ. Oke, itu apa? Sederhananya ya. Kemudian kita masuk ke tujuan dari suatu perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Pemanya tadi bahan baku, ya. Tujuan pertama adalah mendapatkan keuntungan, ya kan? Dari bahan baku yang diproduksi tadi, tentu dia akan mendapatkan sebuah keuntungan. Ini adalah salah satu tujuan perusahaan ya. Siapapun itu orang ya pastilah yang diharapkan adalah keuntungan. Yang kemudian untuk mempertahankan standing market perusahaan. Artinya dia akan bertahan ya. Nah, bila dapat keuntungan yang banyak, maka dia akan tetap melakukan produksi yang sebanyak-banyaknya. Apa yang dibutuhkan pelanggan selalu ada karena dari tercipta nilai yang di atas tadi, sehingga dia memiliki standing market. Artinya dia bisa bertahan, ya, bisa bertahan di dalam dunia persaingan. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah dia meningkatkan produktivitas usaha. Ya, usahanya tetap jalan ya, meningkatkan usaha tetap jalan. Apa? Dia bisa memproduksi terus. Kenapa? Sudah dapat keuntungan, kemudian dia bisa bertahan di pasar sehingga produksinya bisa berjalan terus. Nah, umpamanya hari ini dia bisa produksi 1000 unit,
katakan seperti itu, tapi karena dia memiliki standing market yang bagus, sehingga bisa memproduksi lebih dari 1.000 unit. Ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Artinya apa? Ini kalau terjadi efek samping, ya, terhadap pasien, terhadap pelanggannya atau konsumennya, ya ini dia memiliki tanggung jawab apa? Dia bisa menarik. Kalau kita lihat contoh sekarang itu kan banyak penarikan, umpamanya ada obat yang salah di pasaran, ya. Nah, itu maka perusahaan yang memproduksi itu mereka menarik itu. Ya, itu salah satu bentuk dari tanggung jawab sebuah perusahaan. Oke, paham sampai di sini? Apa lagi ini? Cari. Rima, mana Rima? Halo Rima. Ya, hadir Bapak. Oke. Saya kira kamu tidur. Enggak, Pak, sudah tadi malam. Oh, sudah tadi malam, ya. Oke. Apa yang mau ditanyakan dari 3 slide yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih, Pak, karena Bapak jelasinnya sudah sangat mantap. Oke. Kalau begitu, oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, sekarang kita masuk pada ruang lingkup pemasaran, konsep dasar, tujuan, dan peran manajemen dari lagi kepada kajian khususnya. Dari filsafat pemasaran bertujuan adalah memberikan kepuasan dan keinginan kebutuhan kepada konsumen. Jadi ingat, ini merupakan salah satu kunci sebuah perusahaan kalau mau tetap bertahan seumur hidup, ya, adalah bagaimana dia bisa mempertahankan kepuasan pelanggan. Apapun itu, intinya adalah pelanggan. Perguruan tinggi pelanggannya siapa? Pelanggannya adalah mahasiswa. Ya, makanya perguruan tinggi berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan fasilitas kampus, mulai dari ruang lingkup kampus seperti tempat parkir, ya kan? Kan walaupun bagus kampusnya, kalau tempat parkirnya tidak ada kan itu juga bermasalah, ya. Akan juga mengurangi namanya kepuasan pelanggan. Ya, walaupun fasilitasnya bagus, yang lain ketika punya tempat parkir tidak ada, jadi sebuah masalah, kan begitu. Nah, jadi pelanggan kampus adalah mahasiswa. Kenapa? Dia akan melihat apa sih yang disiapkan, seperti tadi lahan parkir, terus fasilitas kelas, pendingin ruangan. Ya, istilahnya ketika mahasiswa belajar di kelas itu nyaman, ya. Kemudian bagaimana dengan pengajarnya, seperti apa pelayanan di kelas, kan begitu. Dosennya marah atau tidak, ya kan begitu, ya. Nah, kalau di rumah sakit apa yang dibutuhkan oleh pasien, macam kepuasan, mulai dari pelayanan, daya tanggap, ya, daya tanggap terhadap pasien ketika dia mengeluh, kemudian obat-obatan tersedia, fasilitasnya, tempat tidurnya, terus kamar mandinya seperti apa, layout desain di dalam ruangan itu seperti apa, suasana seperti apa. Ini semua itu adalah tujuannya adalah untuk bagaimana bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Ya. Kalau di industri apa yang berkaitan dengan bahan baku adalah setiap yang industri minta, bahan bakunya itu selalu ada. Ya. Kemudian kualitasnya juga terjamin. Bahan bakunya dihasilkan lewat mesin-mesin yang modern, peralatan laboratorium yang modern, sehingga dia menghasilkan kualitas bahan baku yang berkualitas, yang bagus, yang sesuai dengan standar, ya kan? Kemudian sesuai dengan jumlah permintaan tadi, maka industri itu akan, industri produk barang tadi akan merasa puas.
Ya kan? Kenapa? Bahan baku ketika saya mamanya ada industri yang meminta saya tolong bulan ini dikirimkan 1 ton. Ya, bahan baku obat misalnya. Ya kan? Maka datanglah itu. Ketika bagaimana kurang, ya jelas akan bermasalah kan. Nah, ketika bermasalah, maka pelanggan kita di industri akan tidak merasa puas. Konsekuensinya apa? Dia akan mencari industri apa supplier yang lain, ya, mencari yang lain. Nah, bahwa kita punya perusahaan tadi, kita pesan di perusahaan A tadi, secara kualitas bagus, tetapi secara jumlah kapasitas yang kita minta tuh selalu berkurang. Nah, ini tentu akan tidak menciptakan namanya kepuasan pelanggan, sehingga pelanggannya lari ke tempat lain. Nah, ini juga akan memperpendek umur sebuah perusahaan ya kalau pelanggannya pada berlarian atau mencari pelanggan yang baru. Kemudian menunjang berhasilnya bisnis ya. Jadi konsepnya adalah penggunaan pemasaran perusahaan dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Ya, bagaimana upaya-upayanya itu yang dilakukan adalah bisnisnya supaya berhasil ya. Ya, itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara bisnis ada merupakan sebuah sistem ya. Di dalamnya itu ada keterkaitan satu dengan yang lain, mulai dari sumber dayanya, kualitas sumber manusianya. Ya, kalau diproduksi, dapat di bagian produksi harus orang memang paham di situ gitu loh. Ya, yang orang yang diproduksi itu kan tergantung dengan mesin dan teknologi dan lain sebagainya. Itu harus orang-orang memang berkompeten di situ. Kemudian bagaimana dengan ketersediaan anggaran dan lain sebagainya. Ya, seperti itu supaya bisnis bisa berhasil. Bagaimana dengan peluang pasar agar dia bisa bertahan. Ya, tadi standing market tadi ya. Kemudian berikutnya adalah pemasaran disusun dengan memasukkan 3 elemen pokok. Yang pertama adalah orientasi konsumen. Ya, lagi-lagi konsumen. Nah, karena tadi konsumen, pasar dan pembeli. Konsumen siapa? Ya, pasarnya, pasar terkait dengan wilayah ya. Di mana? Nah, tulisannya siapa pembelinya? Seperti itu. Jadi orientasi adalah konsumen, pasar dan pembeli. Nah, ini merupakan suatu rangkaian yang memang ketika kita memproduksi suatu barang, kita siapa sih konsumen kita? Pokoknya kita mau produksi tadi kosmetik. Ya. Konsumen kita siapa gitu loh. Kalau remaja ya berarti ya kita sesuaikan dengan remaja. Kalau orang dewasa ya kita sesuaikan dengan orang dewasa. Ya. Pasarnya di mana? Oh, pasarnya di wilayah Samarinda misalnya. Nah, berarti di sana pembelinya ada tidak? Akan begitu. Kemudian juga volume penjualan yang menguntungkan. Artinya di sini bahwa kalau kita produksi banyak tadi kan orientasi pada konsumen kan. Nah, konsumen kita maunya di sana 1.000 ya kita produksi 1.000 gitu. Nah, kalau pangsa pasarnya lebih dari 1.000 berarti kita bisa produksi lebih dari 1.000. Sehingga bisa menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Nah, ini tadi keterkaitan antara bidang sumber daya manusia, bidang produksi, di bidang pemasaran, bidang keuangan. Ini koordinasi apakah ada ya? Semua itu saling berkoordinasi. Kita mau produksi sekian ribu unit, anggaran ada tidak untuk memproduksi itu. Nah, dari pihak pemasaran mengatakan, oh di wilayah A kita bisa menjual 1.500, bisa ini karena konsumen cukup banyak di sini. Nah, sekarang tanya ke bagian produksi, bisa dia, oke kita bisa produksi. Nah, kita bisa produksi 1.500 unit sesuai apa nih informasi dari bidang pemasaran. Sekarang kita tanya dulu bagian keuangan, ada tidak anggaran untuk itu? Nah, ketika tidak ada bagaimana? Ya sudah, berarti harus ngutang kan begitu. Nah, tentu dengan
perhitungan-perhitungan tersendiri dari pihak perusahaan. Coba nanti kita akan, ini saya bawakan dulu materi konsep dasar dari pemasaran, nanti kita akan masuk ke bagaimana eh, marketing dari sisi farmasinya, nanti kita akan ke arah sana. Masuk kepada definisi. Nah, definisi dari para ahli. Nah, menurut Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya, lagi-lagi ya, dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, ini kebutuhan apa? Nah, ini menurut para ahli ya. Kebutuhan apa? Maksudnya butuh pangan ya, kita siapkan pangannya. Butuh bahan baku, siapkan bahan baku ya kan, untuk konsumen industri. Ya. Manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan individu tadi, makan, minum, pakan, dan lain sebagainya. Dia mintanya ke siapa? Yang memproduksi kebutuhan siapa? Adalah industri. Ya. Industri bisa memproduksi kebutuhan individu, bisa juga memproduksi kebutuhan industri yang lain kan gitu. Umpamanya perusahaan roti ya kan? Perusahaan roti butuh terigu. Ya kan? Butuh bahan bakunya adalah terigu. Maka industri yang bergerak untuk menyiapkan baku terigu, dia memproduksi kebutuhan industri tadi. Nah, kalau ibu rumah tangga kan tinggal beli di pasar tuh. Ya, terigu yang kilo-kiloan ya. Kemudian di sana terjadi namanya pertukaran. Ya, pertukaran berarti adalah barang dengan uang. Ada juga pertukaran, kalau zaman dahulu kan barter ya, barang dengan barang. Nah, kemudian kita Helikopter dan Armstrong. Ya, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan. Ya, ini proses sosial ya. Terjadinya interaksi ya, antar perusahaan dengan konsumen individu, antar perusahaan dengan perusahaan. Terjadi interaksi di sana ya. Dan manajerial, berarti di sana ada sistem manajemen ya. Ada sistem manajemen antara perusahaan, antar perusahaan dengan perusahaan. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh individu untuk menciptakan sebuah pertukaran atau timbal balik ya. Kemudian berikutnya lagi masih ada 2 orang lagi. Kemudian menurut Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha dituju untuk merencanakan. Ya, di di suatu perusahaan itu ada perencanaan, menentukan harga, mempromosikan, kemudian mendistribusikan barang jasa yang dapat memuaskan kebutuhannya. Lagi-lagi ya, kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial ya. Pembeli potensialnya ada, berarti ada potensi dasarnya konsumen untuk melakukan sebuah pembelian. Nah, distribusi ya, berarti saluran ya. Ya, menyuplai. Kemudian kalau di Amerika ini ya hampir sama semua ya. Kalau di Amerika ini, American Marketing Association, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi ya. Fungsi organisasi di mana organisasi terdiri beberapa fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, kemudian fungsi pengawasan ya di sebuah organisasi. Untuk menciptakan ya, mengkomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan. Ya hampir semua rata-rata intinya dari semua teori-teori ini ujung-ujungnya kepada pelanggan. Ya, semua sama ya. Di sini juga pemasaran secara sosial juga ya, tentang kebutuhan dan keinginan, menciptakan kemudian menawarkan, kemudian terjadi pertukaran ya yang memiliki nilai. Nah, jadi hampir semua sama. Jadi intinya apapun itu definisi ahli dan sebagainya,
intinya adalah pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan pelanggan. Ya, semua itu ya. Baik kebutuhan industri maupun kebutuhan secara individu. Jadi kalau ditanya perusahaan itu apa diproduksi apa ya sama kebutuhan. Kayak gitu. Pagi-pagi orang butuh sarapan. Ya kan? Pagi-pagi orang butuh sarapan, maka ada yang buat nasi kuning, ada yang buat roti, ada yang buat pempek, ada lain sebagainya. Nah, maka orang jualan itu kan, berarti setiap pagi kita harus siapin kebutuhan orang. Saya mau tanya lagi dulu nih, siapa lagi nih? Muhammad Rajab. Halo Rajab. Siapa? Pagi-pagi kamu butuh apa? Maksudnya Pak? Ya, berarti kau tidak dengar tadi ya. Bahwa dia di dalam istilah pemasaran itu, ya kan? Kita itu menciptakan sebuah produk yang dibutuhkan oleh konsumen, ya kan? Nah, kalau apa yang kamu cari kalau pagi? Butuh apa? Pada hari-hari loh ini. Butuh makan sih Pak. Ya butuh makan kan? Ya Pak. Butuh makan berarti sarapan apa? Sarapan pagi kan? Ya sarapan pagi Pak. Ah, biasanya kamu sarapan pagi sarapan apa? Biasanya sarapan nasi goreng Pak. Ah, nasi goreng. Ya, berarti kamu pada saat bangun pagi itu kamu butuh sarapan. Sarapannya nasi goreng. Maka kamu cari nasi goreng, iya kan? Iya Pak. Menuju ke penjual nasi goreng kan? Betul Pak. Nah, berarti si penjual nasi goreng tadi memenuhi kebutuhan konsumen atas nama Rajab. Ya, contoh aja ini ya. Dan yang lainnya yang membutuhkan nasi goreng pada saat pagi. Dia membuat nasi goreng. Maka datanglah konsumen nasi goreng di situ. Ada juga konsumen yang ingin nasi kuning. Iya enggak? Ya kan? Maka bisa juga si orang tadi jual juga. Jadi sampai dia jual nasi goreng, dia juga jual nasi kuning. Atau orang lain yang jual nasi kuning. Ada juga orang butuh lontong. Maka si penjual lontong menyiapkan kebutuhan orang untuk sarapan lontong di pagi hari. Ya kan? Ada juga orang yang ingin sarapan roti misalnya. Ya. Berarti si penjual roti dia menyiapkan kebutuhan roti untuk orang sarapan pagi roti, kan begitu. Atau ada juga orang tidak mau makan, dia ingin minum kopi. Ya sudah, cari tempat minum kopi, tidak mau buat di rumah. Nah, tapi di rumah pun ada, mamanya bikin minum kopi. Oh, ini tidak ada gula, berarti dia ke warung kan? Maka dia ke warung kemana ke? Untuk cari gula, cari kopi kan? Supaya dibuat di rumah. Berarti perusahaan tadi sudah menyiapkan gula, menyiapkan kopi, menyiapkan gelas. Kan saling keterikatan satu yang sama yang lain. Ya kan? Konsumen butuh makan. Saya kasih contoh ya, konsumen butuh makan. Ya kan? Apa yang dibutuhkan? Ya makanan nasi kan. Nasi kan dari padi ya, beras. Beras dari padi. Ya kan? Sudah jadi makanan kan butuh piring. Masa makan langsung di panci? Ya kan? Butuh panci, butuh kompor dan sebagainya. Itulah rangkaian kebutuhan manusia untuk memenuhi apa yang diingin, apa yang dibutuhkan. Di rumah tangga kita butuh rumah, ya kan? Belum punya uang sudah bisa ke perusahaan properti. Ya, ataukah dia kredit atau bagaimana dia butuh rumah, sudah tempat tinggal. Sekarang konsumen sudah punya rumah. Ya kan? Sudah punya rumah. Dia butuh apa lagi? Butuh perabot rumah tangga lah, tempat tidur. Maka dia cari tempat, cari toko yang menjual tempat tidur. Berarti si toko yang tadi sudah menyiapkan kebutuhan tempat tidur. Toko dia butuh butuh menjual tempat tidur tadi dari mana? Tentu dari perusahaan yang menyiapkan
tempat yang memproduksi tempat tidur. Nah, perusahaan memproduksi tempat tidur, kebutuhan dia apa? Kebutuhan dia adalah bahan-bahan baku membuat tempat tidur. Ya kan? Apa? Kayu. Maka atau yang lainnya kan, dia cari orang yang menyiapkan kayu tadi, kan begitu. Itu rangkaiannya. Ya. Jadi kompleks ya, kebutuhan manusia itu saling keterikatan antara satu dengan yang lain. Ya. Kita butuh transportasi ke kampus misalnya. Nah, kalau saya tidak bisa beli kendaraan sendiri, berarti saya harus naik angkutan umum. Maka perusahaan angkutan umum menyiapkan kendaraan untuk apa? Untuk orang yang butuh kendaraan ke kampus. Nah, berarti ada perusahaan bus berarti ada perusahaan yang produksi bus ya. Bus butuh bahan baku. Bahan baku dari pabrik baja, pabrik besi. Kan begitu ya. Konsep sederhananya ya, seperti itu. Paham sampai di sini? Harfiadi paham? Halo Harfiadi? Iya, Pak. Paham dah yang saya jelaskan tadi? Iya, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Nah, ini kita coba lihat. Masuk kepada sistem pemasaran sederhana. Ya. Di sini industri atau sekelompok penjual, ya kan, menjual barang tuh, menjual produk dan jasa, dikomunikasikan kepada kelompok pembeli, ya, dikomunikasikan. Saya jual obat, saya jual kosmetik, saya jual alat kesehatan. Saya industri yang memproduksi kesehatan. Saya industri yang memproduksi kosmetik. Saya industri yang memproduksi pangan. Saya industri yang memproduksi obat. Ya kan? Dikomunikasikanlah apa keunggulannya, dari mana bahannya. Ya kan? Kepada ini pasar atau kelompok pembeli. Nah, pembeli ini macam-macam ya. Kalau di sini pembelinya adalah pedagang besar, ya kan, dari industri ke pedagang besar. Nah, kemudian ya si pasar tadi atau si kelompok pembeli tadi menyiapkan uang, menginformasikan, iya saya ada uang, saya beli. Ya seperti itu ya. Ini yang secara sederhananya ya komunikasinya kan. Nah, punya industri macam-macam di sini ya. Atau sekelompok penjual di sini macam-macam dia ya. Macam-macam di sini ada industri kosmetik, macam-macam industri minyak, nah kan, industri batu bara, ya, mengkomunikasikan kepada sekelompok pembeli pasar ya. Nah, dia tawarkan itu produk barang. Kalau jasa apa? Ya hotel, transportasi, macam-macam ya. Oh, saya punya hotel ini, saya sampaikan ini kepada para pembeli atau konsumen. Setiap malam minggu diskon 50%. Ada kolam renang, ada makanan gratis di sana. Silakan datang. Nah, maka dijawablah oleh kelompok pembeli, kita-kita kan, termasuk Anda. Oh iya, saya punya uang, saya siap. Ini. Nah, ini sederhananya dia seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke ini. Nah, ini ya. Pelaku dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern. Ini ada pemasok, supplier ya. Nah, ada supplier ya. Bahan baku, ya kan? Bahan baku industri. Ya. Kemudian perusahaan. Perusahaan tentu dia punya pesaing, ya. Di sini terjadi perang ini, perusahaan dengan pesaingnya, ya.
Jadi perang apa? Permintaan terhadap pemasok. Ini makanya di sinilah terjadinya apa? Harga itu keadaan rendah, harga tinggi kan begitu. Untuk merebutkan supply dari barang dari pemasok tadi nih. Nah, berebut antara perusahaan dengan pesaingnya. Nah, kemudian sama-sama juga perantara ya. Nah, perantara juga ini berebut juga dari perusahaan dengan pesaing juga ini. Dia macam-macam di sini terjadi juga perang. Ya. Nah, kemudian dari perantara pemasaran tadi masuk ke pengguna air yaitu konsumen. Inilah ada makanya sih dia sederhananya seperti ini. Oh, terjadi gejolak di sini nih. Nah, makanya itu kan harga itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Walaupun produknya sama. Nah, disinilah kita melihat sederhananya ya antara pemasar dengan pesaing. Jadi ketika barang itu sampai di pasar itu mahal, kenapa? Ya ini tadi saling berebut. Ya. Berebut bahan-bahan ya, bahan baku ya. Ya, dapatnya mahal maka endingnya di pasar ketika tiba di kita itu mahal. Ya kan? Dengan berbagai macam proses ya. Berbagai macam situasi, regulasi, keadaan ekonomi, keadaan alam. Nah, si pemasok ingin memasuk ke perusahaan, pamannya. Tapi bagaimana mau ke sana? Ini ada situasi gejolak politik, ya, terjadi kerusuhan. Kenapa? Saya tidak mampu memproduksi barang ya yang Anda minta, ya kan? Saya tidak, sudah, saya hanya bisa sekian, atau bisa tidak ada. Makanya terjadilah kelangkaan bahan baku tadi di perusahaan, ya kan? Akibatnya apa? Nah, dia sampai ke perantara juga ya seperti itu. Begitu tiba di perantara, waduh, ini tidak bisa jual murah ini kan begitu. Karena apa? Langka dia. Sementara di sisi pengguna akhir konsumen ini membutuhkan barang-barang tadi gitu. Permintaan sangat tinggi di sini. Nah, sehingga terjadi apa? Harga mahal. Karena apa? Terjadinya kelangkaan. Nah, ini akibatnya nih, ada pesaingnya dan sebagainya. Jadi saya tunjukkan sederhana kenapa kita dapat barang yang sama, ya kan? Tapi ada yang mahal, ada yang murah. Ya karena dari sumbernya tadi ya. Dari pemasoknya sampai ke perusahaannya itu tadi. Makanya dia mahal ya. Ada juga yang murah. Ada yang mahal dan yang murah. Nah, disinilah gejolaknya terjadi perang di sini ya. Perang supplier ya. Kalau banjir bahannya ya murah juga dia. Kenapa? Karena semua orang jual itu. Ketika berkurang maka dia akan mahal. Nah, di sini namanya ada hukum permintaan dan penawaran. Ketika barang yang diminta itu banyak, sementara persediaan sedikit, maka harga naik. Ya. Tetapi barang yang diminta itu, barang disiapkan sedikit, barang yang dimintakan banyak, permintaan tersedia, maka harganya turun. Itu namanya hukum permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut lagi. Memahami pasar dan pelanggan. Ya. Ya, apapun di sini tetap sama aja ya. Pasar dan pelanggan ini tetap harus intinya lagi adalah kebutuhan dan permintaan pelanggan. Dari banyaknya teori-teori tadi yang disampaikan oleh para ahli tadi, kemudian kita sampaikan tadi, tetap juga fokus kepada memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya, kita betul apa yang butuhkan. Makanya
di dalam pemasaran itu ada namanya riset perilaku konsumen. Ya. Nah, contoh sederhana saja, yang lebih mudah diingat itu adalah apa namanya ya, produk sepeda motor. Dari mana, kenapa ada motor roda 3 itu, VR itu? Karena melihat, mungkin dilihat pemulung, dilihat apa, oh ternyata di Indonesia itu sepeda motor digandeng dengan gerobak. Ya kan, sepeda motor digandeng dengan gerobak. Oh sudah, ternyata perilaku orang Indonesia itu eh, alat pengangkut transportasi untuk mengangkut barang itu mereka gunakan motor digandeng dengan gerobak. Nah, berpikir di sini ya, berarti harus kita memahami apa yang konsumen butuhkan. Ya. Oh, ada motor digandeng dengan gerobak. Oh, berarti kita harus buat motor roda 3, makanya muncullah VR itu. Jadi apa namanya? Orang membuat barang itu tidak sembarang membuat, tapi selalu melakukan riset apa sih perilaku konsumen di pasar itu gitu. Apa yang ada ini, ada ini. Oh, sudah, kita buat motor yang rodanya 3. Kenapa? Ternyata dia bisa berfungsi untuk mengangkut barang yang berat. Ya, seperti itu. Kemudian umpamanya di suatu wilayah juga. Dilihat itu. Oh, di sini banyak orang pedagang keliling ya, orang menggunakan mobil pickup. Ternyata mobil banyak, maka ya sudah, di wilayah itu berarti banyak disuplai itu mobil pickup, karena bisa banyak penjual di sana yang menggunakan mobil kemana-mana. Makanya mobil pickup itu laku keras. Ya, apa? Karena apa? Lihat juga perilaku di wilayah tersebut. Orang di sana mau jualan, ya kan? Macam-macam jualannya, jual apa? Tapi dia, kalau dulu orang keliling hanya menggunakan sepeda, kemudian sepeda motor, sekarang orang keliling menggunakan mobil pickup. Oh, berarti di wilayah mamanya Keteng Samarinda. Oh, berarti di wilayah Samarinda permintaan akan mobil pickup cukup besar. Sudah kirim ke sana. Ya, seperti itu ya, contoh sederhananya ya. Kemudian ya, ini tadi kemudian pemahaman ini membantu mereka untuk merancang penawaran ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Setelah ditelusuri ternyata orang butuh motor VR tadi, ya kan, yang roda 3 tadi, dia buatkan, kemudian ditawarkan bahwa VR sekian harganya, ya mungkin hanya ini 15 juta. Misalkan begitu ya. Sehingga apa namanya? Ya kalau pembeli yang itu dia akan ya saya butuh itu memang. Maka saya berupaya untuk beli, apakah dengan cara saya bayar cash ataupun kredit, ya macam-macam ya, tergantung konsumen ya. Tapi apa yang dibutuhkan itu ada. Ya. Misalkan perumahan, enggak butuh rumah ya, tapi rumahnya saya punya kemampuan hanya sedikit, ya sudah buatkan oleh tipe 36 kemampuan. Ya. Jadi seperti perumahan-perumahan itu ya, perumahan yang tipe 36 itu sasaran pasarnya siapa? Sasaran pasarnya adalah orang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Ya. Maka itu banyak tuh para pengantin baru banyak yang beli rumah yang tipe 36 tadi. Atau orang rumah tangga yang memang mempunyai finansial yang tidak banyak, yang hanya secukupnya, dan hanya punya kemampuan beli tipe yang 36. Itu yang mereka ini. Jadi tipe 36 itu, rumah tipe 36 itu bukan hanya dibangun begitu saja, tapi mereka sudah melakukan riset pasar. Keadaan ekonomi di suatu wilayah itu, pendapatan masyarakatnya berapa, apa yang lebih dominan, dan dibutuh apa. Ya seperti itu. Sama juga nanti kalau Anda memproduksi obat, lihat juga wilayahnya ya. Di sana konsumennya apa yang banyak dibutuhkan. Makanya kalau kita bilang di apotek itu selalu diminta nomor handphone kita itu, ya kan, untuk mengetahui si pasien apa, si pelanggannya
Dia hari-hari belinya obat apa. Kemudian dikalkulasi. Di ranking itu. Pelayanan konsumen itu. Oh ini nih. Berarti butuh ini sekian, ini sekian. Dilihat dengan jumlah penduduknya. Berapa juta jiwa di satu wilayah itu. Kemudian mereka insentif menggunakan obat apa. Kemudian identifikasi juga penyakit. Nah, yang ada di situ ya. Berarti itulah yang disuplai lebih banyak tuh. Ketimbang obat-obat yang lain. Apa? Itu pertanda apa? Berarti perusahaan itu memahami betul apa yang konsumennya butuhkan di situ. Ya. Di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Apa ekuitas? Ekuitas adalah kepemilikan. Kalau dalam di sini artinya ekuitas jangka panjang pelanggan adalah berarti di jangka waktu yang akan datang, ya kan? Suatu perusahaan memiliki pelanggan yang banyak, ya, memiliki pelanggan yang banyak. Oke, saya mau tanya lagi ini. Jeng Retno. Halo Jeng Retno. Mana? Jeng Retno mana? Tidur kah? Iya, Pak. Oke. Terkait dengan ekuitas jangka panjang pelanggan, dalam arti kata suatu perusahaan itu memiliki pelanggan yang banyak. Ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari kamu ada tidak? Kira-kira kamu temukan di mana orang yang banyak berjubel di situ, banyak pemilih di situ? Orang yang banyak berkerumun gitu, Kak, Pak. Iya. Apa aja itu? Apa perusahaan kah, toko atau bisa warung apa sebagainya? Kira-kira di mana yang kamu temukan? Ada enggak kamu temukan bahwa di suatu tempat itu apakah warung, toko apapun modelnya, itu orang setiap hari itu banyak berkumpul di situ. Biasanya, Pak, kalau warung itu terkait kebutuhan pokok, Pak, seperti kayak sayur-sayuran, terus beras dan sebagainya. Kalau misalnya kayak toko itu mungkin kayak perabotan atau pakaian gitu, Pak. Ya. Berarti kan ya lah itulah yang, makanya berarti di toko itu dia memiliki pelanggan yang, ya saya kasih contoh begini. Biasanya kalau kita KFC kan kadang antri ya. Iya enggak? Halo? Iya, Retno? Pak, antri, Pak. Nah, biasanya yang di jalan yang depan Hotel Miton itu kalau kita itu orang antri sepanjang berapa meter gitu. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu apa? Pertanda peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan. Nah, berarti di situ, di sekitar situ, itu dia pelanggannya cukup banyak. Sehingga terjadi antrian tuh. Nah, itu yang dinamakan dengan ekuitas jangka panjang pelanggan. Atau juga kalau kita ke rumah makan Gresik itu di jalan apa itu? Kalau kita pergi siang di sana, waduh, berjubel orang. Mau ngantri mobil mau masuk saja itu susah, motor aja susah. Nah, situ. Biasanya seperti itu. Berarti pertanda bahwa rumah makan tersebut memiliki peningkatan ekuitas jangka panjang terhadap pelanggannya. Nah, sehingga dia bisa bertahan. Dimanapun perginya itu selalu ada tuh. Karena dia sudah terkenal. Kemudian kita coba lanjut lagi. Konsep inti pemasaran. Nah, ini dia. Yang saya katakan tadi bahwa ini gerumulan orang-orang, ya kan, yang memiliki kebutuhan, memiliki keinginan dan memiliki permintaan. Ya. Yang siapkan di sini adalah perusahaan. Saya
butuh makan, ya kan? Maka di sini ada rumah makan, ada warung, kan gitu ya. Saya butuh umpamanya kendaraan, ingin kendaraan, maka di sini ada penjual mobil. Nah, ini adalah yang melakukan konsumen adalah industri ya. Nah, orang-orang ini membutuhkan macam-macam sini, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Membutuhkan itu tadi, butuh pakaian, butuh mobil, butuh makan, butuh obat, butuh kosmetik dan lain sebagainya di perusahaan. Maka atau perusahaan ini memproduksi produk dan jasa. Ya. Kalau produk berarti dalam bentuk barang. Kalau jasa berarti dalam bentuk pelayanan. Orang butuh berobat, butuh apa? Butuh perawatan, maka orang ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Dia memproduksi jasa, namanya jasa pelayanan. Nah, di sana ada tempat tidurnya, ruangannya, makanannya di situ, pelayannya, ada pelayan, ada dokternya, ada perawatnya, ada apotekernya di situ. Yang semua itu tadi dibutuhkan oleh yang namanya konsumen. Konsumen siapa? Adalah pasien-pasien yang ingin dirawat di rumah sakit. Seharusnya itu dirubah itu seharusnya namanya itu kalau menurut saya. Dan rumah sehat. Karena orang ke situ untuk sehat, bukan sakit. Nah, karena namanya rumah sakit maka keluarnya orang meninggal dunia itu. Bagusnya kita rubah sih, bukan rumah sakit, rumah sehat. Orang ke situ kan untuk sehat ya, untuk berobat, untuk sehat, bukan tapi kalau dinamakan rumah sakit itu bisa cuma kita dinamakan kumpulan orang-orang sakit mungkin seperti itu ya. Tapi sebenarnya tujuan orang-orang ini adalah untuk sehat, untuk kesehatan, sembuh dari penyakit yang diderita. Jadi tadi berupa jasa makan rumah sakit ini dia apa? Disiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan. Tempat tidur, terus fasilitas kesehatan lainnya. Berarti mungkin tabung oksigen, alat apa dan pokoknya macam-macam lah di situ. Alat kesehatan lainnya. Bagaimana dengan apotek ya? Ya apotek harus siapkan itu. Saya butuh obat tapi sudah apotek siapkan. Berarti di sini ada jasa pelayanan apotek. Ya. Menyiapkan obat, kemudian apotekernya memberikan pelayanan, dokternya di situ. Kalau ada ada proses pelayanan untuk pasien ya, pemeriksaan dan pengobatan di situ. Terus konsultan juga di situ. Maka di situ harus siapkan dokter, disiapkan apoteker untuk apa melayani. Apa yang dilalui oleh pasien tadi adalah butuh informasi tentang bagaimana mengatasi penyakitnya, ya kan? Diperiksa apa jenis penyakitnya oleh dokter. Kemudian butuh obat. Obat apa yang siapkan siapa? Apoteker. Apoteker memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat yang baik dan benar. Kan begitu. Nah, di sini juga ada yang namanya perusahaan obat ya, menyiapkan produk ya berupa obat dan jasa. Nah, kemudian nilai dan kepuasan. Ya, setelah diproduksi tadi di sini, maka timbullah nilai ya, mutu di sini, kualitas. Memproduksi obat yang berkualitas, memproduksi kendaraan berkualitas, memproduksi makanan yang berkualitas, apa yang menyehatkan, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, sehingga timbulnya nilai, ya, nilai. Nilai sini sudah dapat dihargai ya kan? Karena apa? Orang butuh, kemudian disiapkan, barangnya ada berkualitas, maka nilai apa? Harganya berapa, ya kan? Di sinilah. Setelah itu apa? Maka terjadilah pertukaran transaksi di sini. Nah, ya, pertukaran transaksi. Pasien di rumah sakit sudah, oke. Ada kamar disiapkan, oke sekian sudah. Kan di rumah sakit tawar-menawar juga itu kamar kadang, ya kan? Masuk kemudian berobat sudah. Apa yang
apa yang di sini pertukarannya sudah mungkin kalau jasa di sini ada pertukaran jasa kalau banyak transportasi ya. Kalau jasa rumah sakit ya sudah mau yang mana, mau VIP kah, sekian harganya per malam kan gitu. Kalau yang kelas biasa aja gitu, ya sudah masuklah pasien di situ dirawat. Nah, ketika mau keluar kan ada namanya sudah bayarlah sekian. Kemudian kembali lagi ke pasar. Pasar siapa? Ya konsumen ya kita ini, termasuk Anda semua kan dan lain-lain. Nah, inilah konsep inti pemasaran Tuhan. Inti pemasaran itu adalah karena adanya kebutuhan. Nah, di kemudian kebutuhan itu disiapkan oleh siapa? Oleh industri, macam-macam mau butuh apa? Butuh obat, nanti perusahaan obat yang menyiapkan. Kan begitu. Oke. Sekarang kita kemudian saya coba di sini akan memaparkan juga apa sih kebutuhan itu, apa keinginan, apa itu permintaan. Nah, kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Ya kan? Ya. Adalah keadaan muncul dari perasaan kekurangan. Saya butuh makan, berarti saya harus mencari makanan. Apakah di rumah atau saya lapar nih. Saya lapar, berarti saya butuh makan gitu. Saya sakit, berarti saya ingin dirawat, butuh obat. Saya ingin ke Balikpapan, saya butuh transportasi. Nah, apa yang dibutuhkan adalah perasaan karena kita kekurangan gitu. Saya lapar, berarti saya butuh makan. Apakah di rumah atau beli di warung? Kan gitu. Saya sakit, saya butuh obat. Apakah ke rumah sakit atau ke apotik? Atau ke dukun pijat misalnya. Contohnya begitu ya. Pegal-pegal aja nih. Oh, nggak usah ke rumah sakit. Ya sudah, nggak usah ke apotik. Mungkin di pengobatan secara psikis, ya sudah urut. Sakit jiwa, ya sudah bawa di rumah sakit jiwa atau ke psikiater untuk menyembuhkan penyakitnya gitu. Nah, itu perasaan karena muncul karena merasa ada yang kurang. Saya butuh ingin menjadi sarjana. Ya berarti harus kuliah. Ya kan begitu. Ayo, mana Ayu? Halo Ayu. Oi Ayu, mana? Oi, Ayu. Tidur kah? Aduh, tidur si Ayu ini. Aurelia Zahra. Halo? Mana ketua kelas ini? Panggil dulu nih, ada enggak orangnya nih? Angelin? Halo Angelin? Angelin tidak ada juga? Ini saya kurangi nanti nilainya ini kalau begini modelnya. Dipanggil tidak jawab. Mana Rima? Rima? Halo Rima? Iya, halo Bapak. Oke. Ini saya catat ya yang dipanggil tidak saya catat ya. Berarti orangnya tidak aktif, hanya pasang kamera pasang aja tapi enggak ikut kuliah. Oke, Rima. Yang Anda lakukan saat ini apa? Berupa apa? Yang saya lakukan saat ini, Pak. Yang kamu jalani saat ini itu berupa apa? Berupa apa yang kamu jalani saat ini? Kamu sebagai apa sekarang? Mahasiswa, Pak.
Oke, sebagai mahasiswa. Ya. Berarti apa? Ada kekurangan tidak? Ada kekurangan dari saya sendiri sih, Pak. Iya, sekarang yang kebutuhan yang kamu anu sekarang berarti kamu kekurangan apa ini? Kamu kuliah sekarang kan? Iya, Pak. Yang kamu butuhkan apa? Yang saya butuhkan kalau kuliah saya harus belajar, Pak. Iya, betul. Iya harus belajar, betul, betul. Tetapi Iya, Pak. iya betul, memang harus belajar. Kekurangan harus belajar, itu betul. Tetapi tujuan kamu kuliah itu supaya apa? Untuk apa? Supaya saya dapat S-Pram, Pak. Ah, dapat sarjana farmasi kan? Iya, Pak. Kamu butuh sarjana farmasi, berarti kamu Belajar. harus kuliah. Kalau belajar iya, kan Pak. tidak kuliah juga bisa belajar. Iya, Pak. Iya. Iya kan begitu kan? Iya, iya. Berarti kamu eh, ingin sarjana farmasi, ingin menjadi sarjana, berarti kan kamu merasa diri kurang kan? Iya kan? Iya, Pak. Benar-benar. Kamu merasa kurang kompetensi di bidang kefarmasi, maka yang kebutuhan adalah menjadi ingin menjadi namanya sarjana farmasi, sehingga Rima harus kuliah di Fakultas Farmasi untuk mendapatkan yang namanya sarjana farmasi. Kan konsep sederhananya begitu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian, keinginan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Nah, maksudnya begini. Misalnya, kalau orang butuh makan, kan di rumah makan juga cukup. Iya kan? Kalau orang butuh makan, hanya cukup di rumah. Tetapi, ada keinginan, ingin makan di restoran misalnya. Setiap malam minggu makan di restoran. Nah, maka itulah setiap makan malam minggu makan di restoran adalah merupakan suatu bentuk karena budaya, kebiasaan. Ya kan? Terbentuk kebiasaan. Nah, sehingga akan namanya terakhir ketika menjadi suatu kalau itu semua tadi didukung oleh daya beli, ya kan? Akan menjadi sebuah permintaan. Misalnya begini, lulusan farmasi saat ini sudah pada sarjana. Iya kan? Lulusan farmasi saat ini sudah banyak yang sarjana. Nah, pada waktu itu ya. Kemudian, lulusan farmasi tadi ingin melanjutkan apoteker. Iya kan? Ingin melanjutkan apoteker. Itu keinginan ya. Maka kuliahlah di apoteker. Maka apa? Farmasi harus menyiapkan program studi yang namanya apoteker. Masuklah di sana. Setiap orang mau ingin masuk ke apoteker. Nah, ketika punya apa namanya DB, maksudnya mampu untuk menjalani apoteker, berarti menjadi sebuah permintaan bahwa di Fakultas Farmasi banyak permintaan orang untuk melanjutkan studi di apoteker. Nah, sekarang sudah ada apoteker nih. Ada permintaan lagi orang untuk masuk ke magister. Kenapa? Karena sekarang ada juga namanya tren anak muda sekarang itu ingin menyandang gelar magister. Makanya sekarang itu kalau kita lihat di program magister itu banyak orang yang muda-muda. Nah, sehingga berarti permintaan orang konsumen akan ingin program studi magister itu harus menjadi sebuah permintaan. Ketika menjadi sebuah permintaan, maka institusi harus menyiapkan itu. Karena apa? Menjadi sudah akan jadi kebutuhan jadinya. Endingnya nantinya. Bahwa butuh ini. Kan begitu ya. Contoh sederhana seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Rima? Halo Rima. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Baik. Kita lanjut lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran produk farmasi. Oke. Pemasaran dari sudut pandang farmasi. Saya mau tanya lagi siapa ini? Muhammad Dewantara. Halo, Muhammad Dewantara mana? Hadir, Pak. Coba. Kamu kan orang farmasi tuh. Iya, Pak. Bagaimana pemasaran farmasi itu? Pemasaran farmasi itu dia seperti menjual-jual obat, Pak. Contohnya itu pas COVID kemarin kan, Pak, dia mengeluarkan obat yang dapat menangkal virus COVID, Pak. Apa benar emangnya obat virus sudah ada obatnya di COVID? Bukan sih, Pak. Dia kayak buat meminimalisir gitu, Pak. Ada pencegahan. Ya, seperti pencegahan gitu, Pak. Oke, sampai sekarang sudah ada tuh obat COVID-19 itu? Belum sih, Pak. Belum kan? Iya, Pak. Nah, berarti pada saat itu orang butuh obat COVID-19, tapi kan tidak ada. Iya, Kan? Pak. Permintaan apa namanya obat tidak ada. Maka diganti dengan kemarin apa? Vitamin aja ya. Supaya kita di farmasi ya. Pada tahun kemarin itu Fakultas Farmasi banyak memproduksi hand sanitizer. Nah, itu bahkan kita tidak kebanyakan yang diberikan daripada dijual. Ya, dijual apa kita belikan lagi belikan lagi bahannya seperti apa alkohol dan lain sebagainya, bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer itu. Mari kita lihat konsep pemasaran dari sudut pandang farmasi. Pemasaran dari sudut pandang farmasi ada strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan farmasi ya untuk mempromosikan ya dan mendistribusikan obat-obat serta produk kesehatan lainnya kepada profesional kesehatan. Jadi ini maksudnya profesional kesehatan kepada siapa ini? Muhammad Iksan. Halo. Muhammad Iksan? Nggak ada? Ainun Saputri. Hadir, Pak. Nah, ini dikatakan pemasaran farmasi adalah rangkaian strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan farmasi untuk mempromosikan, mendistribusikan produk obat serta produk kesehatan lainnya kepada profesional kesehatan dan ini yang dimaksud profesional kesehatan siapa aja ini? Ada apoteker, ada dokter, perawat, analis. Analis kesehatan. Ya. Kira-kira berupa apa? Bentuk promosinya, Kakak. Iya, mempromosikan dan mendistribusikan obat tadi, ya kan? Kira-kira kalian orang farmasi pasti tahu lah ini. Kira bagaimana mengkomunikasikannya itu? Apa yang dikomunikasikan situ? Kalau apoteker yang dikomunikasikan misalnya kayak cara penggunaan obat, Pak. Apalagi? Terus itu penjelasan tentang misalnya kayak efek samping, terus itu efek farmakologi obatnya, itu, Pak. Itu aja. Itu disampaikan kepada kesehatan. Ya. Kemudian kepada kalau konsumen yang menyampaikan siapa? Punya pasien. Ya. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan ke pasien? Iya. Apoteker. Oke. Jadi berarti mempromosikan itu apa namanya? Termasuk dari jenis produknya, nama obatnya kan gitu ya? Iya. Efek sampingnya dan lain sebagainya kepada tenaga kesehatan pasien. Untuk kemudian ke pasien. Berantai gitu ya? Iya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi pada tujuan pemasaran farmasi. Nah, lagi-lagi kan pemenuhan kebutuhan pasien. Ya. Nah, pasien butuh apa? Pasien
Kalau butuh apa, namanya butuh obat, berarti dia bisa ke apotek, bisa ke rumah sakit, ya kan? Butuh perawatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengembangan produk, ya. Jadi bukan satu jenis produk, produknya itu dikembangkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pasien tadi. Kemudian pendidikan dan informasi. Ya, itu tadi ya, menyampaikan informasi obat kepada pasien maupun yang tadi tenaga kesehatan lainnya. Kemudian memenuhi regulasi, dalam arti kata ini kira-kira apa ini? Memenuhi regulasi seperti apa kira-kira ini? Jeng Retno mana? Jeng Retno, halo. Mana Jeng Retno? Iya Pak. Ini ada tujuan pemasaran farmasi sudah ada 4. Ini yang keempat ada memenuhi regulasi. Kira-kira berupa apa ini? Memenuhi regulasi. Memenuhi regulasi ya Pak. Ya. Berupa apa? Lupa. Iya Pak, lupa. Itu berupa peraturan pemerintah ya tentang standar obat ya. Ya enggak? Regulasi itu adalah peraturan pemerintah. Kemudian peningkatan brand atau brand awareness atau kesadaran. Kesadaran tentang merek. Ya. Kemudian kolaborasi dengan tenaga profesional kesehatan. Ini antara industri ya dengan profesional kesehatan seperti dokter, apotek dan lain sebagainya. Kemudian pencapaian tujuan bisnisnya adalah mendatangkan keuntungan. Kemudian penelitian pasar. Ya, dipilih juga pasarnya. Apakah obat yang diproduksi tadi laku di pasar enggak? Bagaimana tingkat efektivitasnya? Ya kan? Kalau tingkat efektivitasnya tinggi, maka itu obat diproduksi terus. Ketika efektivitasnya rendah, akan menimbulkan komplain yang banyak, menimbulkan masalah, maka itu harus dihentikan. Kemudian dukungan pasca penjualan. Kemudian pemberdayaan pasien. Nah, pemberdayaan pasien ya. Oke, kita coba satu persatu nih. Dari sekian yang satu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 10. Ya, 10 dari tujuan pemasaran farmasi. Nah, tujuan pertama adalah pemenuhan kebutuhan pasien. Lagi-lagi ya, kebutuhan lagi, dimanapun kita mau obat, mau apa ya, kebutuhan kan. Tapi di sini, bahwa masih kebutuhan pasien tentang akses yang memadai ke obat-obatan dan produk kesehatan yang diperlukan. Termasuk distribusi, ya kan? Di mana distribusikan? Apa di apotik, atau di toko obat, atau di mana? Kemudian kejelasan informasi tentang produk, ya. Kejelasan informasi ya tentang bagaimana efek samping dan sebagainya. Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah pengembangan dari produk. Ya. Di mana industri farmasi berusaha untuk mengembangkan produk baru ya, mengatasi masalah kesehatan yang meningkatkan pengobatan yang ada. Dalam memastikan produk baru dapat diperoleh ke pasar dengan cara yang efektif. Termasuk pengenalan produk tadi kepada tenaga profesional dan kesehatan profesional yang relevan. Ya. Di sini ya mengembangkan produk artinya produk tadi itu bisa diproduksi yang banyak ya ketika obat yang diproduksi itu efektif. Ya. Saya mau tanya lagi dulu nih. Mita Dewi. Mana Mita Dewi? Halo Mita Dewi. Iya, Pak. Obat yang efektif itu seperti apa sih? Obat yang mempunyai efek bagi tubuh, Pak. Ya, ya sudah pasti obat itu berefek bagi tubuh. Maksudnya efektif itu bagaimana maksudnya itu? Bukan bukan dalam arti kontekstual ya. Bagaimana obat kamu sudah belajar kan tentang obat-obatan kan?
bagaimana obat itu dikatakan efektif di pasien? Tolong dibantu temannya. Mita Dewi gimana? Obat yang efektif itu Pak, obat yang tidak menimbulkan efek samping. Ya, tidak Bisa menimbulkan. sampingnya. Ya, terus apa lagi? Itu aja. Iya Pak. Jadi tidak menimbulkan efek samping artinya obatnya itu bisa mampu mengatasi ya persoalan keluhan pasien ya. Nah, itu namanya dia efektif. Artinya dikasihkan obat ya mungkin dalam 1-2 hari sudah terjadi perubahan. Ya gitu ya. Kemudian tidak menimbulkan efek samping. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pendidikan dan informasi. Ya, itu dengan melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada profesional kesehatan dan pasien tentang penggunaan obat. Dosisnya berapa yang benar, terus efek sampingnya, bagaimana interaksi antar obatnya. Kan begitu ya? Nah, pendidikan yang baik membantu mencegah penggunaan yang salah. Ya, jadi ini di sini kan memberikan edukasi ya kepada pasien. Tadi sudah disiapkan kebutuhannya sudah ada. Kemudian diinformasikan, diberikan edukasi kepada pasien. Bagaimana penggunaannya ya, supaya juga masyarakat itu atau pasien itu bisa mempunyai pengetahuan, ya kan, tentang bagaimana sih obat yang efektif, obat yang seperti apa, ya kan, bagian penggunaan seperti apa, supaya mereka juga tahu oh ya seperti ini. Sehingga harapannya bisa apa namanya itu, istilahnya bisa merawat diri sendiri secara mandiri. Ya. Nah, memenuhi regulasi. Nah, ini tadi ya. Mengatur apa namanya, industri farmasi memiliki banyak regulasi yang ketat yang mengatur pemasaran dan penjualan produk-produknya. Ya. Adalah memastikan semua kampanye pemasaran mematuhi hukum yang berarti ketika diproduksi obat itu sesuai dengan standar ya, standar kesehatan, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Kemudian pemasaran juga mungkin ada yang tidak bisa dijual secara bebas. Ada kode-kode tertentu biasanya dia yang tidak dijual secara bebas. Makanya di sini memenuhi regulasi. Kemudian kesadaran tentang merek atau brand awareness. Kemudian ini ada gunanya untuk membantu masyarakat mengenali merek-merek terkemuka dan membentuk persepsi positif tentang kualitas dan efektivitas produk. Ya. Merek-merek apa aja itu obat-obat yang bagus. Biasanya kan masyarakat kan biasanya suka apa namanya paten ke apa itu. Ya kalian lebih tahu lah istilahnya. Ya. Sehingga mereka memangnya begini. Seorang yang apa namanya flu atau apa biasanya menggunakan obat merek tertentu, ya kan? Nah, karena disitulah bahwa sehingga pasien tadi ya, dia bisa mengetahui kalau saya minum obat ini cocok, ya. Sehingga apa namanya dia cepat menyembuhkan. Dia tahu kalau maunya disakitnya, maunya pilih tadi dia beli itu gitu. Kalau saya pribadi, ketika saya pegal-pegal ya saya cukup tidak makan obat, saya konsumsi vitamin. Vitamin yang saya pakai biasanya estersi, ya. Nah, saya menggunakan estersi yang apa? Yang holistis apa care kayak apa namanya itu. Nah, itu saya pakai itu saya. Jika sudah pegal-pegal, itu yang saya pakai. Tiap hari saya minum satu tablet satu hari. Nah, jadi saya sudah punya kesadaran. Kalau badan saya pegal begini, saya tahu, saya sudah. Karena sudah terbiasa dengan estersi, maka saya pakai estersi. Itu salah satu bentuk kesadaran ya, kesadaran tentang brand. Atau maunya pasien, ya, yang suka ketika sakit dia berobat merawat diri di rumah sakit Awasrani misalnya, ya sudah,
dia sudah tidak mau kemana-mana lagi tuh. Bahwa kalau sakit dia harus ke rumah sakit awal Sarani. Atau mungkin yang lain juga bisa ke Darjat dan lain sebagainya. Nah, ketika sakit dia selesai. Semua keluarganya diarahkan ke sana. Itu yang namanya kesadaran tentang merek ya. Kemudian kolaborasi dengan profesional kesehatan. Kita sampai jam berapa ini? Halo? 11.40 Pak. Berapa? 11.40 Pak. 11.40. Masih ada waktu berapa ini? Oke. Masih ada waktu 35. Oke, begini. Sisa waktu ini coba yang ada kita absen dulu karena saya absen tadi kalau nggak ada anunya. Mana kelas A? Materinya nanti saya kirimkan. Kelas A siapa ketua kelasnya? Hadir Pak, saya Pak. Ayo kau panggil teman-temanmu. Ini Kadek Riastini. Yang dipanggil on kamera ya. Kalau tidak ada dipanggil tidak ada coret. Ini Kadek Riastini, Fitri Amelia. Ini kali coret tidak ada tadi. Hadir Pak. Oke lanjut. On kamera. Anissa Dwi Nur Andini. Hadir Pak. Ayudhya Amanda. Hadir Pak. Adela Putri. Natasha Angelika Haniko. Hadir Pak. Atika Febriana. Hadir Pak. Nurul Fadilah. Hadir Pak. Niluh Manik. Hadir Pak. Hanisa Nismaul Husna. Hadir Pak. Meita Rika. Hadir Pak. Anissa Pratami Hasdini. Hadir Pak. Wina Risdayanti. Hadir Pak. Setiawati Indasari. Hadir Pak. Aprila Waranggani. Hadir Pak. Melani Widya.